18 Maret 2016, umurku saat itu 18 tahun. Aku menuju ke Taiwan dengan modal nekat dan tanpa rasa takut. Karena 1 bulan sebelumnya, aku sudah persiapan dan quality time. Terima kasih Pastor Berry, Ko Joseph, Cinia, dan teman-teman EXO Community yang telah support aku dan kasih persiapan buat aku untuk ke Taiwan sekolah bahasa. Datang ke Taiwan dengan modal orang tua adalah satu hal yang menurutku sangat menyusahkan orang tua. Aku tidak berpikir ini pemberian dari orang tua. Aku berpikir ini adalah modal dari orang tua yang aku pinjam dan suatu saat aku harap aku bisa kasih bahkan lebih banyak. Bukan karena aku anak yang tidak tahu berterima kasih ya, tapi aku rasa sudah waktunya untuk belajar mandiri. Modal dari orang tua aku saat itu tiket pesawat, uang sekolah 2 semester, uang kos 3 bulan, dan uang jajan 4 bulan. Kalau ditotalin ya mungkin sekitar 50 juta. 1 bulan cukup buat aku beradaptasi di Taiwan. Cuaca, transportasi, makanan, dan lain-lain. Mandarin yang dari nol dan serba nggak bisa. Mau makan aja mesti pakai bahasa tubuh karena nggak bisa makan pedas. Bulan kedua di Taiwan cukup main-mainnya. Saatnya cari kerja part-time. Pekerjaan pertama aku saat itu di toko Indo. Memang tidak diperbolehkan sama pemerintah Taiwan dan pihak sekolah bahasa untuk kerja separuh waktu. Ya, aku diem-diem aja kerjanya. Yang penting kan nilainya bagus. Tidak bolos sekolah dan selalu ngerjain PR. Harusnya guru dan teman-teman gak curiga. Paginya sekolah, pulangnya langsung kerja sampai malam. Ya, aku lewatin dengan senyum dan semangat. Capek pasti ada lah ya. Tapi badan ini kan perlu dilatih. Kadang aku ingetin diriku lagi dengan ayat Alkitab Amsal 6 ayat 9. Hai pemalas, berapa lama lagi engkau berbaring? Bilakah engkau akan bangun dari tidurmu? Tidur sebentar lagi, mengantuk sebentar lagi, melipat tangan sebentar lagi untuk tinggal berbaring. Maka datanglah kemiskinan kepadamu seperti seorang penyerbu dan kekurangan seperti orang yang bersenjata. Menurut aku ini adalah kunci work hard. Oh iya, di Taiwan aku juga punya saudara kandung. Tapi kakak-kakakku semuanya tinggal di beda kota. Jadi di bulan berikutnya, aku juga pernah berasa sendiri. Lalu aku berdoa dan berharap bisa dapat teman Taiwan yang bisa bawa aku ke gereja. Dan kalau bisa dia juga bisa berbahasa Inggris, supaya mudah berkomunikasi. Karena hari itu bahasa Mandarin aku masih belepotan banget. Dan aku tahu gak banyak orang Taiwan yang bisa ngomong bahasa Inggris. Nonton YouTube, iseng-iseng komen. Lalu tiba-tiba ada yang kontak balik. Ternyata dia guru nari. Dia ngajak aku ikut latihan dan ternyata dia juga ajak aku ke gereja. Ya, ini cerita nyata. Tuhanku hidup. Dia Tuhan yang menyediakan segalanya. Bahkan mungkin sebelum aku minta dia udah tahu kali ya. Sekolah sambil kerja bukan hal yang mudah. Pernah diomelin guru karena nilainya jelek. Pernah juga diomelin sama bos pas kerjaan gak beres. Buat seimbang itu juga perlu waktu. Kecapean karena kerja. Pulang kerja gak konsen buat belajar. Besoknya ulangan. Nilainya jelek. Guru kan nggak tahu kalau saya kerja part-time. Di titik terendah saat kondisi buruk seperti itu, aku sering ikut komsel. Komsel itu komunitas dalam gereja yang membangun, saling mendoakan dan saling memberi semangat. Hari itu pas pulang komsel ada update dari Instagramnya Villa Blue, kalau dia main satu aplikasi live streaming. Akhirnya aku nonton. Ternyata hari itu kita bertatap muka pertama kali di live streaming itu. Oh iya, hampir lupa kenalin Villa Blue. Kita satu gereja, dia pelayanan di tim musik. Saat itu belum pernah ketemu langsung sih. Dia artis terkenal di Taiwan dan di China. Dia seorang drummer, singer, bisa main piano dan bisa nari juga. Ya bisa dibilang idola saya saat itu. Meskipun kita satu gereja, kurang lebih 6 bulanan kita baru bertatap muka. Dan pertama kalinya itu pas dia live streaming. Jangan heran karena gerejanya total dari 3.000 orang. Susah banget buat ketemu satu orang tanpa janji. Beberapa hari setelahnya, pas hari Minggu kita sering nyapa dan bertatap muka. Karena udah sering nyapa, akhirnya kita makin dekat, sering jalan bareng jadi teman. Apa sih yang mustahil buat Tuhan? Fans aja bisa jadi teman. Seiring berjalannya waktu, aku mulai terbiasa sekolah sambil kerja. Nilai ujian yang awalnya menurun meningkat jadi baik. Di tempat kerja aku yang aku mulai dari DJ, alias tukang cuci piring, jadi pengantar makanan sampai satu hari aku dipercayakan untuk megang kasir. Oh iya, aku mau kasih tahu juga, meskipun aku sekolah sambil kerja, aku nggak bisa nabung banyak karena gajian kerja separuh waktu aku
aku pakai buat bayar uang sekolah semester berikutnya, uang kos, uang transportasi, dan untuk biaya hidup habis deh duitnya. Tidak seperti apa yang kamu pikirkan kan? Ada enak dan gak enaknya. Satu hari aku memutuskan untuk coba pindah tempat kerja yang bisa buatin visa kerja. Kelihatannya mustahil, karena ijazah aku SMK dan aku belum tertarik untuk kuliah. Tapi aku cuma mau ingetin, jangan nyerah terlalu cepat, Tuhan pasti bantu. Semangat terus, pasti bisa. Setelah lamar sana-sini, akhirnya aku dapat satu perusahaan Indonesia di Taiwan. Sejujurnya saat itu aku masih bimbang mau stay di Taiwan apa pulang ke Indonesia cari kerja di Indo. Entah kenapa, Tuhan seperti buka jalan pas di Taiwan. Aku dapat perusahaan yang bisa buatin visa kerja. Pertamanya aku bilang mau cobain part-time dulu, baru nanti full-time. Setelah kerja part-time kurang lebih 6 bulanan, akhirnya bos nawarin untuk kerja full-time. Tentu perjalanannya nggak mudah aku laluin saat itu. Ada bulan di mana gaji part-time nggak nutup untuk bayar uang sekolah dan terpaksa aku harus pinjam uang lagi. Bahkan aku memutuskan untuk hari Minggu kerja supaya seimbang pengeluaran dan pemasukannya. Bahkan aku juga pernah kerja tanggal 1 sampai tanggal 31 alias Senin sampai Minggu full kerja. Setiap kesulitan dan tantangan yang aku alami, aku hanya bisa menangis sambil berkata, Tuhan tolong bantu aku. Ketika aku kesulitan finansial dan sedih rasanya ketika aku tahu saat itu Mama sakit dan aku nggak bisa kirim uang. Aku merasa gagal. Setiap senyuman yang kamu lihat di wajahku, sebenarnya di balik itu ada air mata yang aku sembunyikan. Dan ada hari di mana air mata tidak bisa berhenti mengalir ketika aku tahu ada orang terdekatku yang meninggal dan aku tidak di sana, tidak bisa pulang ke Indonesia. Inilah proses. Percaya aja, Dia Tuhan yang tidak memberikan ujian di atas kemampuan kita. Ketika surat kerjaku sudah keluar, aku harus pulang ke Indonesia ganti visa. Kira-kira 3 bulan, aku dapat semangat baru dari EXO Community, dari keluarga, dari teman-teman terdekat, bahkan sahabat. Kembali ke Taiwan dengan semangat yang baru. Aku ingat banget sebelum aku balik ke Taiwan, aku sempat jalan-jalan ke Kalimantan sama Mama. Lalu aku bilang sama Mama, semoga suatu hari nanti kita bisa jalan-jalan ke luar negeri ya, Ma. Habis ganti visa yang hampir habisin 10 juta, ya imanin aja lah ya. Masih berani ngomong kayak gitu lagi. Balik ke Taiwan, aku mulai berdoa lebih giat, bekerja lebih keras, upload YouTube lebih rajin, tetap ke gereja setiap minggu. Oh iya, satu hal lagi yang mustahil jadi kenyataan. Aku melayani di gereja Taiwan di tengah keterbatasan bahasa dan budaya. Aku bisa. Dan 5 Mei 2019, aku berhasil ngajak nyokap ke Jepang. 21 tahun, bukan tentang hebatnya diriku, tapi ini semua tentang bagaimana Tuhan menolong aku. Inilah cerita hidupku. Jangan tinggalkan Tuhan ya, ingat Tuhan pasti pernah menolongmu. Gimana pun caranya Tuhan pasti bantu. Terima kasih udah nonton. Semoga cerita 21 tahun hidup aku bisa berguna dan bermanfaat buat kamu, semua yang nonton ini. Thank you for watching, salam Venesia.